Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Trader Pro Trader. Hari ini Trader Pro Trader akan melakukan analisa untuk memprediksi pergerakan harga XAUSD atau emas USD untuk minggu depan, yaitu dari tanggal 22 sampai 27 Agustus 2021. Nah, sebelum kita membahas prediksinya, ada baiknya kita lihat dulu latar belakang dari analisa ya jangka panjangnya, bahwa di sini grafik atau chart untuk XAUSD untuk weekly, dimana kalau kita lihat bahwa sebenarnya ini kalau kita ambil dari sini, ini emas gold USD itu sudah mengalami pergerakan tren bullish itu di sekitar tahun 2019 ya gitu. Yang bullishnya yang ini yang kuat gitu ya. Oke. Jadi 2019 ya. Nah, ini untuk time frame weekly ya, terus dia naik ya sampai puncaknya di tahun di sini adalah tahun 2020, tahun kemarin sekitar bulan Agustus ya. Dia sudah menembus sampai harga 2072. Ya, di sekitar situ baru dia mengalami penurunan gitu. Artinya bahwa dari tren bullish dia sekarang untuk time frame weekly itu sebenarnya sideways, itu analisanya ya untuk weekly ya. Jadi dia sebenarnya lagi pergerakannya sideways untuk weekly ya gitu. Nah, jadi range-nya itu bisa kita lihat yaitu dari ini, dari 2072, dan ini resistennya nih, dan supportnya adalah sekitar 1660, dan ini sudah berkali-kali memantulkan harga. Lihat aja ya sini kan, sekitar bulan Januari ya, kemudian April Mei ya dipantulkan, terus di sini juga dipantulkan yaitu sekitar bulan Maret 2021, kemudian April 2001, dan 2 minggu yang lalu juga mengalami pemantulan di titik support ya gitu. Oke. Jadi rupanya untuk support garis ini adalah support yang kuat ya di harga 1660. Ini menunjukkan bahwa support ini sukar ditembus. Jadi dia masih mengikuti pola sideways untuk weekly ya, catatannya weekly. Kalau untuk daily H4, H1 dan seterusnya itu dia dalam rentang waktu ini sudah mengalami tren bullish, bearish, bahkan sideways. Kalau untuk weekly itu dari tahun kemarin itu dia udah mulai mengalami pola sideways ya, ini sekitar setahunan. Dan minggu kemarin itu sudah ada candlestick ya, sudah dijelaskan ini
ada penolakan dari dari buyer ya, harga ingin turun ditolak oleh buyer menuju ke atas ya kan. Jadi ini membentuk seperti pin, ini menunjukkan bahwa harga akan menuju ke atas ya. Jadi bisa kita lihat bahwa dari resisten menuju ke support, naik lagi menuju ke support lagi, ditolak lagi. Nah, artinya bahwa kalau sudah menuju support, tentunya target berikutnya adalah menuju ke resisten lagi ya, target jangka panjangnya kan. Tapi pola pergerakannya kan naik terus turun, ada koreksi naik turun sampai mencapai ini resisten sini nih ya, yaitu di sekitar 2072 ya. Walaupun sebenarnya resisten yang pertama yang harus dihadapi adalah di harga 1912 ya. Jadi ketika kemungkinan nanti harga akan terus naik ya kan, ada koreksi naik turun ya kan, naik sampai 2 angka di 1912. Ini bisa kemungkinan breakout ke atas atau melanjutkan sideways lagi menuju ke support di 1660 ya gitu. Jadi dari analisa ini sebenarnya harga jangka panjang itu akan kemungkinan besar akan naik ya, dari support menuju resisten yang pertama, ini kedua, ketiga ya. Karena kan dia startnya dari support kan, berarti nanti dia kecenderungannya bergerak menuju ke resisten. Dari sini tergantung harga bisa ditolak lagi ke bawah atau breakout ke atas ya gitu. Nah, untuk minggu kemarin candlesticknya itu dia range-nya nggak begitu besar, sekitar pergerakannya itu range-nya nggak begitu besar ya. Oke. Jadi ini mungkin pengaruh karena minggu sebelumnya pergerakannya cukup kuat ya. Biasanya minggu berikutnya jadi range-nya lebih kecil. Nah, jadi bagaimana untuk minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan walaupun ini secara umum kecenderungan harga itu akan bergerak ke atas, tapi kalau kita lihat dari daily itu harga akan koreksi dulu ke bawah ya untuk minggu depan ya. Jadi untuk minggu depan kecenderungannya harga koreksi dulu ke bawah, dia bisa jadi akan menguji lagi titik support yang ada, walaupun dia nggak sampai ke bawah gitu ya, dia hanya menguji saja. Nanti kemungkinan besar akan memantul lagi ke atas untuk menuju ke resisten yang ini di target jangka ininya menangannya di 1912 ya gitu ya kan. Nah, jadi untuk minggu depan tadi sudah disebutkan ya, ini kecenderungannya harga akan turun ya. Kenapa turun? Nah, ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah di daily, ini chart daily ya, itu RSI-nya juga sudah di bawah 50 yaitu 47. Kemudian stokastiknya itu sudah memotong di atas ya kan,
periode yang apa, yang yang periode yang rendah memotong periode yang panjang ke arah bawah ya. Ini menunjukkan bahwa ini akan harga kecenderungannya turun ya gitu. Jadi untuk chart daily ini petunjuknya harga akan turun nih untuk minggu ini kecenderungannya, walaupun nanti ada koreksi ya. Nah, sekarang kita lihat analisanya di time frame H4 ya. Ini dulu kita perbaiki dulu ininya, tampilannya ya. Sebentar, ini diperbaiki dulu. Oke ya. Nah, ini adalah untuk chart di time frame H4. Nah, ini eksekusinya ya. Jadi juga di time frame H4 ini memang kecenderungannya juga dia harga akan turun dulu di minggu ini ya, walaupun nanti ada koreksi ke arah atas ya. Dilihat dari pola Fibonacci ya kan, ini 0, ini 100. Nah, harga itu udah menuju di sekitar harga 78,2 ya. Nah, ini dia kecenderungannya akan turun ya kan, dan bisa jadi kemungkinan besar akan menuju ke harga di ini 17.23 ya, bisa juga sampai 17.02 ya. Oke, jadi strateginya adalah kita lakukan yang pertama adalah open sell. Ini open sell 1, 2, 3. Open sell 1, diingat ya, itu di harga 17.70. Sell 2 adalah di 17.50. Sell 3 adalah di 17.23, dimana TP-nya ini di sekitar 17.02 tadi ya gitu. Kalau sell 1 ya TP-nya di sini di area sell 2. TP 2 itu di sekitar 17.30. TP 3 yaitu di harga sell 3. TP 4 tadi di 17.02 ya gitu. Jadi ini skenario yang pertama itu sell. Nah, tapi jangan kaget kalau misalkan ada berita yang berlawanan dengan technical, bisa jadi harga malah berbalik ya kan. Jadi jadi dia akan akan berbalik ke atas ya. Maka kita lakukan posisi yang berlawanan, yaitu buy 1, buy 2, dan buy 3. Buy 1 itu di harga 17 ini di 97 ya. 17.97. Ini buy 2 di 17.70 ya. Buy 3 adalah di 17.50 ya gitu. Ini walaupun di 90, sebenarnya buy 1 di 17.97 setelah breakout. TP1 di sini di 18.14 ya kan. TP2 di sini yaitu di sekitar harga TP2 itu adalah di sini di 17.90
TP3 yaitu di harga TP3 itu di posisi di buy 2. Tadi buy 2 itu di 17.70 ya. Kalau harga breakout lagi dari 18.14 maka bisa jadi harga menuju ke menuju ke TP4 yaitu di sekitar 18.25 ya. Oke, begitu saja analisa untuk pergerakan SA USD minggu depan. Jadi strategi yang pertama tadi apa? Yaitu sell. Yang kedua adalah buy. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah prediksi untuk pergerakan harga SA USD minggu depan ya. Nah, untuk keterangan lebih lanjut bisa dihubungi nomor 08994506 ini WA ya. Jadi walaupun ada seorang trader misalkan sudah melihat prediksi dari berbagai referensi misalkan di YouTube ya, itu tidak otomatis dia bisa langsung profit ya, atau dia bisa dapat profit nggak begitu maksimal atau malah loss ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi untuk realnya atau eksekusinya yang benar ya, itu tidak hanya mengandalkan dari prediksi dari beberapa sumber, itu nggak cukup, itu nggak menjamin bahwa trader itu kalau dia trading bisa profit kalau cuman hanya mengandalkan dari prediksi berbagai sumber ya. Jadi jangan aneh, sudah lihat ikutin kok loss ya kan. Nah, itu bisa jadi karena si trader itu secara penguasaan teknik misalkan penggunaan indikator itu dia belum mahir, sehingga dia belum memahami betul bagaimana titik entry yang benar dilihat dari kenyataannya pada saat pergerakan harga itu berlangsung dengan mempergunakan indikator misalkan pola garis support dan resisten atau chart pattern dan sebagainya. Oleh sebab itu trader itu harus belajar benar ya. Nah, supaya dia bisa menguasai dengan baik ya penggunaan indikator support, resisten dan sebagainya, juga pola candlestick ya, dia harus belajar kepada orang yang bisa ya. Jadi jangan segan-segan kita untuk mengorbankan waktu juga investasi biaya untuk skill kita ya, karena ini adalah modal juga untuk masa depan, karena ini adalah bisnis yang besar ya. Trading ini bisnis yang besar dan menjanjikan kalau kita serius dan tekun ya, gitu. Bayangkan aja kalau misalkan kita sudah ahli dan dalam sebulan ya katakanlah 10% aja gitu ya, walaupun kalau di secara dunia itu rata-rata trader itu bisa mencapainya 5% aja ya, tapi itu sebenarnya bisa ditingkatkan 10% bahkan lebih ya. Ya katakanlah 10% ya, itu sudah sangat besar sekali 10%. Kalau misalkan Anda menginvestasikan modal 100 juta, 10%-nya itu udah 10 juta ya kan. Apalagi kalau misalkan udah miliaran, 1 miliar itu 10% udah 100 juta, 10 miliar udah 10%-nya 1 miliar. Nah, itu sebagai gambaran. Jadi kalau
skill trading ini diserusi, ini akan menjanjikan ya untuk menopang penghasilan ya. Oke, jadi istilahnya apa? Trading for living. Jadi dia tekankan lagi, Anda jangan segan-segan untuk mengeluarkan waktu dan investasi biaya untuk belajar dengan benar ya. Jadi kalau Anda berminat bisa menghubungi saya gitu ya di 0899450634. Ini ada kelas atau kelas privat ya dengan saya ya. Juga kalau mau instan ya bisa langganan sinyal ya. Oke, begitu saja. Salam profit.